Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam kami ucapkan. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator dan rekan saya akan mempresentasikan hasil kerja kami pada tugas mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu mengenai understanding by design. Adapun anggota kelompok ini, yang pertama ada Patricia Mita, yang kedua ada Sriweniati, yang ketiga ada saya, Rifani Asmarani sebagai moderator, yang keempat ada Wina Kristinta Ligas, dan kelima ada Muhammad Nur Arifin. Langsung saja pada materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Sriweniati, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Baik, di sini saya akan menyampaikan yaitu mengenai tentukan bukti penilaian dari UBD. Yang mana pada tahap ini untuk menunjukkan bukti bahwa peserta didik telah mencapai hasil yang diinginkan dalam memenuhi standar. Nah, dalam pengumpulan bukti pemahaman guru harus mempertimbangkan berbagai metode penilaian. Metode tersebut adalah tugas proyek dan bukti lainnya. Tugas proyek meminta peserta didik untuk menerapkan pembelajaran dalam situasi yang otentik untuk menilai pemahaman dan juga kemampuan untuk mentransfernya. Nah, sedangkan bukti lain yaitu seperti kuis, tes, pengamatan, atau portofolio yang digunakan untuk melengkapi penilaian guna mengetahui pengetahuan peserta didik dan apa yang dapat dilakukan. Kemudian ada peer assessment, itu sangat direkomendasikan dalam langkah ini, sehingga peserta didik diberikan kesempatan untuk terlibat dalam penilaian diri dan juga teman sejawat untuk membantu mereka mengetahui apakah pekerjaannya telah sesuai dan memenuhi standar. Selanjutnya yaitu mengenai implementasi understanding by design, yang mana dalam kegiatan pembelajaran literatur review. Nah, penilaian UBD ini lebih menekankan pada unjuk kerja murid atau peserta didik, yaitu performance student. Nah, hasil yang diinginkan dicapai dalam UBD tidaklah langsung pada kemampuan tertinggi, melainkan disusun secara bertahap. Karena yang paling diharapkan dalam pembelajaran berbasis UBD ini, yaitu pemahaman peserta didik. Nah, perlu diketahui bahwa fokus utama dalam pembelajaran berbasis UBD ini adalah transfer pemahaman dan pembelajaran yang dihasilkan dari kinerja otentik peserta didik. Yaitu menurut Hotige dan Wiggins tahun 2012. Selanjutnya yaitu pemahaman ini disusun bertahap atau dikenal dengan 6 aspek pemahaman dalam UBD. Nah, pemahaman tersebut yaitu mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki perspektif, memiliki empati, dan memiliki kesadaran pengetahuan diri. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih untuk saudara Sriweniati atas penjelasannya. Berikutnya akan dilanjutkan pada rekan saya, Wina Kristinta Ligas. Baik, Dipersilakan. baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang pemahaman UBD untuk menciptakan. Di sini ada beberapa poin yang kami angkat. Poin yang pertama tentang pembelajaran yang efektif, tidak memerlukan fokus eksekutif pada latihan dan latihan yang rajin, tetapi pada fokus yang seimbang dengan pemahaman peserta didik dan penerapan pengetahuannya. Yang kedua, agar dapat diterapkan secara luas, pembelajaran khusus dipandu oleh prinsip-prinsip umum, pengetahuan yang dipelajari pada tingkat hafalan. Yang ketiga, para ahli pertama kali berusaha mengembangkan pemahaman tentang masalah tantangan. Dan ini seringkali melibatkan pemikiran dalam kerangka konsep inti atau gagasan besar. Poin yang keempat, penelitian tentang keahlian menunjukkan bahwa cakupan yang dangkal
dari banyak topik dalam domain tersebut adalah cara yang buruk untuk membantu peserta didik mengembangkan kompetensi yang akan mempersiapkan mereka untuk pembelajaran dan pekerjaan di masa depan. Dan poin yang terakhir tentang banyaknya penilaian mengukur hanya pengetahuan yang diajarkan. Ini tidak pernah meminta kinerja yang identik atau pengetahuan bersyarat dan keterampilan dalam konteksnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Beatrice Rodriguez atas penjelasannya. Selanjutnya, pembahasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bismita. Silakan. Baiklah, yang selanjutnya mengenai penilaian dalam desain pembelajaran terbaik. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, tidak ada misteri mengenai tujuan atau standar kinerja. Nah, yang selanjutnya, penilaian diagnostik memeriksa pengetahuan sebelumnya, tingkat keterampilan dan kesalahpahaman. Nah, selanjutnya peserta didik mendemonstrasikan pemahaman mereka melalui penerapan di dunia nyata. Yang selanjutnya, metode penilaian disesuaikan dengan target pencapaian. Berikutnya, umpan balik yang berkelanjutan, tepat waktu, dan deskriptif disediakan. Nah, berikutnya peserta didik memiliki kesempatan untuk mencoba, merefleksikan, dan merevisi. Dan yang terakhir, penilaian diri diharapkan dapat didorong. Nah, selanjutnya, dalam backward design, ini strategi pembelajaran dalam meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, tahap kedua ini bisa menentukan penilaian. Nah, tahap ini bertujuan untuk menentukan penilaian yang dapat mengukur hasil belajar yang diinginkan. Penilaian yang baik itu dapat membantu guru dan siswa untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Seringkali siswa merasa bingung dengan aspek penilaian yang diharapkan untuk materi yang telah dipelajari atau tugas yang telah dirampungkan. Nah, selanjutnya akan saya kembalikan di moderator. Baik, terima kasih Saudari atas penjelasannya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Muhammad Nur Arifin. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mita tadi, yaitu efektivitas pendekatan UWD dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau FPP dan persepsi siswa terhadap pembelajaran tersebut di SMP Panguni Luhur 1, Yogyakarta dengan pokok bahasan getaran dan gelombang. Dalam penelitian ini, pada tahap 2 yaitu menentukan bukti penilaian bertujuan untuk mengetahui bahwa peserta didik telah mencapai hasil yang diharapkan dan apa yang akan guru terima sebagai bukti pemahaman dan kemampuan peserta didik. Guru menggunakan dua tipe penilaian yaitu perform task atau tugas kinerja dan other evidence atau bukti lain. Pada perform task atau tugas kinerja, peserta didik diminta untuk menerapkan pembelajaran yang sudah dipelajari melalui presentasi dan diskusi sebagai alat untuk pemahaman dan kemampuan mentransfer pengetahuan yang dimiliki siswa. Sedangkan pada bukti lain, peserta didik menunjukkan pencapaian hasil yang diinginkan, yaitu melalui tugas atau PR, praktikum, dan observasi. Kemudian perancangan pembelajaran fisika tentang rangkaian seri dan paralel untuk resistor menggunakan UBD. UBD adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Desain yang telah dibuat terdiri dari 3 step, di mana step 1 merupakan tujuan pembelajaran, step 2 merupakan evaluasi, dan step 3 merupakan langkah pembelajarannya. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik resistor yang disusun seri dan paralel, serta mahasiswa dapat menganalisis besaran-besaran fisis. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh
pengajar berisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Setelah dibuat desain pembelajaran, maka dibuatlah lembar review yang akan diserahkan kepada reviewer untuk dikaji. Desain pembelajaran ini mempunyai acuan yang jelas di mana antara tujuan pembelajaran, evaluasi, dan langkahnya saling terkait berdasarkan dari desain yang telah dibuat. Lembar review dan hasil review dibuat oleh reviewer. Didapatkan bahwa desain yang dibuat dengan UBD ini mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada dosen saat mengajar fisika di kelas. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan saya Muhammad Arifin atas penjelasannya. Baik, saya kira inilah penjelasan dari kelompok kami mengenai materi understanding by design, di mana di sini kami telah menjelaskan beberapa artikel yang kami ambil. Sekian dari presentasi kami hari ini. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.